Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Puji Tuhan kalau sehat semua. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti ibadah online kali ini. Gimana nih teman-teman? Selalu ibadah online kan? Walaupun kita ibadah online-nya lewat YouTube online, kita harus selalu beribadah setiap minggunya ya. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri dan serukan yel-yel kita yuk. Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Aduh kurang semangat nih, sekali lagi. Tepuk tangan Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Yuk teman-teman, sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saya ingin mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan berkati agar ibadah online kami dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, yang doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita naikkan satu lagu pujian, Kasih Yesus Manis dan Indah. Semuanya bangkit berdiri dan tepuk tangan ya teman-teman. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu lagu pujian Seperti Wanita. Seperti
Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Pak. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tetap setia Tuhan untuk melayanimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan Kak Donald. Dan kita hari ini kembali lagi beribadah dan kita mau belajar firman Tuhan ya, dengan tema sukacita dalam sekolah. Ya, temanya apa? Sukacita dalam belajar. Ya, terus semangat belajar adik-adik ya. Terus semangat sekolah walaupun ada dalam kondisi pandemik ya, kita belajar di rumah. Oke, nggak apa-apa adik-adik ya, tetap semangat belajar di rumah. Tetapi yang paling penting tetap semangat belajar firman Tuhan ya dong. Masa belajar pelajaran yang lain bisa, firman Tuhan nggak bisa? Ayo dong adik-adik, karena dengan belajar firman Tuhan kita juga akan semakin pinter. Pinter apa? Pinter untuk mengerti rencana Tuhan, pinter untuk mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka. Wah, kalau adik-adik bisa mengerti dan memahami rencana Tuhan, adik-adik bisa tahu membedakan mana ini suara Tuhan, mana yang bukan, mana yang ajaran Tuhan, mana yang bukan ajaran Tuhan. Wah, adik-adik nih bakal punya hidup yang bahagia. Hidup adik-adik akan penuh sukacita. Karena apa? Karena adik-adik berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, adik-adik itu butuh kepintaran, itu butuh belajar. Kakak aja masih terus belajar adik-adik sampai hari ini untuk bisa berjalan, mengerti dan memahami pikiran dan perasaan Tuhan, memahami rencana-rencana Tuhan di masa depan. Ayo adik-adik, kalau kita hidup belajar bersama dengan Tuhan dan kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, wow, hidup adik-adik pasti penuh dengan sukacita. Anak-anak joyful, masa depan kita pun akan indah. Ya, tetapi kalau kita jago nih, bisa belajar ini, belajar itu, bisa menguasai banyak sekali kemampuan, tetapi kita nggak ngerti rencana Tuhan, kita nggak tahu apa isi hati Tuhan, kita bingung, kita bengong, apaan ini, apaan itu, dan kita nggak bisa bedain mana ini ajaran Tuhan, mana yang bukan. Ya, akhirnya kita bisa tersesat, kita bisa terjebak ajaran sesat, kita akhirnya bisa tidak berjalan seperti yang Tuhan suka. Ya, adik-adik, kalau itu terjadi, nanti kita akan mengalami kesusahan, penderitaan, penyesalan adik-adik. Oke, mari kita belajar firman Tuhan. Terus semangat belajar firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Adik-adik yang manis, ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi waktu yang baik untuk kami bisa belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami pintar dan cerdas dalam memahami, mengerti firman Tuhan yang akan berguna buat hidup kami saat ini dan juga untuk hidup kami di masa depan. Kami mau Tuhan hidup kami seturut dengan jalan Tuhan, tidak berbeda, tidak berbelok, tidak menyimpang, tetapi berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami belajar firman dengan sungguh-sungguh dan kami mau dengar-dengaran dan kami mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kakak mau lihat semangatnya dulu yuk. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Sekali lagi dong, tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Nah, adik-adik, kakak sekarang mau kembali lagi mengajarkan adik-adik kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan ingin mengendaki kita semua menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai. Itu semua bisa terjadi, bukan turun dari langit tiba-tiba kita bisa jadi pintar, tiba-tiba kita otak kita encer gitu adik-adik, tiba-tiba kita bisa tahu segalanya. Tidak adik-adik, perlu belajar, perlu
sekolah. Tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus juga sekolah loh. Tuhan Yesus juga belajar. Iya, dia belajar sama kayak kita adik-adik. Dan Yesus jadi orang yang pintar, jadi orang yang hebat, jadi orang yang pandai. Iya adik-adik, usia 12 tahun, cara pikirnya, otaknya, kemampuan berpikirnya udah sama kayak orang-orang yang tinggi, bapak-bapak, orang-orang yang sudah berumur lawan anak 12 tahun. Malah yang bapak-bapaknya kalah adik-adik. Hebat kan Yesus? Iya, karena Yesus belajar. Ya, jadi adik-adik semangat kita belajar ya. Kali ini Alkitab mengajarkan kita ada belajar apa lagi ya? Nah, kita sudah belajar banyak ya adik-adik ya. Dalam minggu-minggu sebelumnya Kak Donald ada cerita kan apa saja yang kita pelajari. Alkitab ngajarin apa saja. Nah, ya, kali ini Kak Donald akan nambahin lagi. Alkitab ngajarin kita untuk kita belajar apa lagi adik-adik. Nah, sebelumnya nih, kita biasa ya, kakak ajak kita main kuis dulu. Ya, untuk adik-adik yang kelas kecil, kelas sedang, dan kelas besar. Oke? Nah, adik-adik coba nih yang kelas kecil dulu nih. Ini kira-kira bahasa apa ini adik-adik? Adik-adik kelas kecil, ini bahasa apa? Oke. Nah, terus coba dong artinya apa nih? Artinya apa? Ya. Nah, lalu yang kelas besar, dari bangsa apa bahasa ini? Dari negara mana? Dari bahasa apa bahasa ini? Nah, coba jawab ya. Jelas ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, kali ini Kak Donald ingin menceritakan sebuah cerita bahwa dulu adik-adik gak ada tuh namanya berbagai bahasa-bahasa. Dulu itu cuma hanya ada satu bahasa. Ya, coba adik-adik bisa lihat di kitab Kejadian pasal 11. Di sana ditulis Kejadian pasal 11, dunia ini dulu semuanya hanya ada satu bahasa, satu logat. Nah, Kak Donald nggak tahu tuh itu bahasa apa, karena zaman dulu negara-negara belum terbentuk seperti sekarang. Itu dari keturunan Adam sampai zaman keturunan dari Nuh, ya, itu masih satu bahasa. Masih ada kesamaan bahasanya adik-adik. Tetapi setelah peristiwa Nuh, air bah, ya, kemudian manusia mencari sebuah cara untuk mempersatukan semua orang penduduk yang udah mulai banyak dengan mendirikan sebuah menara. Nah, pertanyaannya sekarang untuk adik-adik kelas sedang dan besar, menara apa namanya? Menara apa namanya adik-adik? Ya, gampang kan adik-adik kelas sedang dan kelas besar? Oke, adik-adik coba jawab ya, menaranya namanya apa? Nah, menara ini menjadi simbol untuk mempersatukan seluruh penduduk dunia zaman itu. Mereka bisa berkumpul bersama-sama mendirikan menara ini. Ya, tapi sayang adik-adik, mereka niatnya jadi busuk, niatnya jadi salah. Tadinya baik awalnya, tapi lama-lama mereka malah mendirikan menara itu untuk kesombongan. Dan mereka ingin mencari nama. Dan mereka ada yang pengen supaya terkenal. Ya, tadinya cuma buat supaya ada kekompakan, kesatuan. Sekarang berubah mencari nama supaya kesombongan, untuk pamer, untuk menunjukkan bahwa mereka hebat. Nah, dari sinilah adik-adik awal mula di mana tercerai-berai manusia. Ya, akhirnya manusia masing-masing berbeda-beda bahasanya. Ya, dari keturunannya Nuh. Nama anaknya Nuh siapa? Pasti tahu dong, kan Kak Donald udah pernah cerita nih. Ya, nama anaknya Nuh ada 3. Karena dari 3 anak Nuh ini tersebar ke seluruh dunia dan mereka menghasilkan keturunan-keturunan
Dan mereka punya bahasa-bahasanya sendiri adik-adik. Wah, sampai hari ini ada banyak sekali bahasa. Ada ribuan bahasa di seluruh dunia ini adik-adik. Wah, kadang-kadang kita bingung ya adik-adik ya. Nah, karena itu adik-adik, karena banyaknya muncul bahasa-bahasa yang asing, bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, wow, kita perlu belajar. Kalau nggak belajar, nggak ngerti kita adik-adik. Tahu nggak adik-adik, dulu juga banyak orang-orang tua zaman dulu nggak bisa bahasa Indonesia loh. Iya, nggak bisa bahasa Indonesia. Mereka masih pakai bahasa suku-suku, masih pakai bahasa daerah masing-masing. Ngomong-ngomong, adik-adik masih bisa nggak ngomong bahasa ibu, bahasa daerah? Kalau adik-adik yang orang Jawa masih bisa nggak? Adik-adik yang orang Chinese dari Kalimantan masih bisa nggak? Adik-adik yang dari Ambon, dari Manado, yang dari Papua masih bisa nggak? Hah? Kadang-kadang susah ya. Ada yang bisa dikit-dikit ya adik-adik ya. Tapi kalau bahasa Indonesia bisa dong? Bisa. Ya kan, dulu nggak bisa adik-adik. Makanya diperlukanlah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, supaya orang-orang Indonesia dari berbagai suku bisa ngobrol, bisa ketemu adik-adik. Ya kan? Perlu belajar, orang daerah perlu belajar bahasa Indonesia. Nah, sebaliknya juga, kalau kita misalnya punya keinginan yang baik, belajar bahasa ibu, bahasa daerah itu juga bagus adik-adik. Ya, Kak Donald nih, kan Kak Donald ini orang Batak. Ya, Kak Donald dikit-dikit bisa ngerti lah bahasa Batak adik-adik. Ya, terus Kak Donald juga pernah tinggal di daerah Jawa, tepatnya di Tegal. Ya, dikit-dikit Kak Donald bisa bahasa Tegal. Kalau enggak, wah, kakak bingung dong. Bengong aja ngeliatin orang ngomong. Ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Nggak ngerti. Nah, betul nggak adik-adik? Iya. Nah, terus bahasa Indonesia. Ya, belajar bahasa Inggris sekarang adik-adik. Walaupun masih belepotan nih, masih belum mantap bahasa Inggris, masih belum jago lah kayaknya adik-adik yang lebih jago nih bahasa Inggrisnya dari Kak Donald nih. Ya, tapi itu bagus adik-adik, karena bahasa Inggris bahasa internasional. Artinya apa? Kita bisa keliling dunia, kita mau pergi ke negara manapun, kalau adik-adik bisa bahasa Inggris, wah, bisa nyambung, bisa nanya-nanya, bisa komunikasi. Jadi kita nggak bisa nyasar, kita bisa dapat petunjuk adik-adik. Terus ada bahasa lagi, bahasa apa? Bahasa Mandarin tuh adik-adik. Nah, bisa nggak bahasa Mandarin? Ya, itu juga bahasa yang bagus tuh. Ya, bisa juga mulai menjadi bahasa yang internasional juga adik-adik. Nah, ada bahasa-bahasa yang lain adik-adik. Adik-adik boleh belajar bahasa macam-macam ya. Bahasa Jepang, mungkin bahasa Prancis, bahasa Korea. Wah, bahasa Korea adik-adik. Dalam sebuah Alkitab, ya, kisah yang pertama adik-adik tentang bahasa ini. Suatu kali Nehemia, seorang nabi, dia sangat sedih. Nehemia sedih sekali. Dia sedih banget adik-adik. Kenapa? Karena penduduk orang Yahudi, orang-orang Israel yang ada di tanah pembuangan di negeri asing, anak-anaknya nggak bisa bahasa Yahudi, malah bisanya bahasa Asdod, bahasa Amon, bahasa Moab, tapi bahasa Yahudinya nggak tahu. Wah, stres Nabi. Nabi bingung, ini orang tuanya nggak ngajarin bahasa negaranya sendiri, malah menjadi bangsa yang memiliki bahasa lain yang bukan bahasa negaranya. Wah, jiwa nasionalisnya, jiwa semangat kenegaraannya hilang. Mereka jadi pindah. Ya, pindah hatinya, tidak lagi mencintai bangsa Yahudi. Mereka mencintai bangsa yang lain. Bahkan sampai Tuhannya pun Tuhan yang lain. Itu yang menjadi kesedihan Nabi ini adik-adik. Dan dia berdoa. Dan dia juga selain berdoa, dia tegur orang-orang Yahudi itu. Ajarin bahasa Yahudi kepada anak-anakmu, supaya nanti jangan sampai keturunan hilang bangsa Yahudi di bumi ini.
Dan kalau nanti kembali lagi ke tanah Israel, ke tanah aslinya, bisa dipakai dan bisa berkomunikasi dengan baik adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini satu cerita betapa pentingnya bahasa itu. Adik-adik boleh loh belajar bahasa asing, boleh, tapi jangan lupa, kalaupun nggak bisa bahasa daerah nggak apa-apa. Yang penting bahasa Indonesianya boleh dong, tetap semangat, tetap bagus, ya kan? Ya, boleh adik-adik dipakai bahasa asingnya, tapi jangan lupa bahasa Indonesianya tetap kita jaga, kita pelihara adik-adik. Cerita yang kedua adik-adik, kenapa pentingnya bahasa itu? Kakak mau cerita nih, suatu kali ketika Raja Hizkia sedang didesak, dilawan oleh bangsa Asyur. Mereka ingin menghancurkan dan menjajah bangsa Israel. Lalu tiba-tiba datanglah utusan dari Raja Asyur ke kerajaan Israel. Lalu diutus seorang juru minuman raja untuk datang ke Israel. Lalu di sana apa yang terjadi adik-adik? Utusan Raja Asyur ini, dia sedang menyampaikan pesan Raja Asyur kepada bangsa Israel. Tapi saat itu Raja Hizkia tidak ada di tempat dan tidak menyambut, yang menyambut anak buahnya. Nah, anak buahnya ini ketika mendengar utusan Raja Asyur, ternyata Raja Asyur itu mengutus anak buah yang bisa bahasa Ibrani, yang bisa bahasa Yahudi. Jadi dia ngomong pakai bahasa Yahudi. Keren ya adik-adik ya. Orang bangsa Asyur bisa ngomong bahasa Yahudi, bisa ngomong bahasa asing. Tapi bahasanya dipakai dengan cara yang salah. Dia menghina bangsa Israel. Dia ledek-ledekin bangsa Israel pakai bahasa Yahudi. Kan akhirnya bisa didengar semua rakyat, orang-orang sekeliling kerajaan dengar apa yang disampaikan oleh utusan Raja Asyur ini, yang menghina-hina, yang ledekin Raja Hizkia, bahkan menghina Tuhan Allah Israel. Lalu anak buah dari Raja Hizkia ini bilang, jangan pakai bahasa kami, pakailah bahasa Aram, kami ngerti bahasa Aram. Sampaikanlah pakai bahasa Aram, jangan pakai bahasa Yahudi, jangan pakai bahasa kami. Nanti itu malah meresahkan dan mengganggu rakyat kami, karena kata-katamu kata-kata bukan kata-kata yang baik, kata-kata hinaan dan cacian. Malah utusan ini adik-adik semakin kencang ngomongnya. Dia nggak mau dengerin, dia mau tetap pakai bahasa Yahudi karena tujuannya mau menghina, ngeledekin. Nah adik-adik tuh, kalau kita nggak ngerti bahasa, kadang-kadang kita nggak tahu ya, kalau ada orang lain ngomong kita lagi diomongin apa, kita diledekin kali, kita lagi dikata-katain kali ya. Tapi kalau kita ngerti bahasa kan kita, kamu ngomong apa tadi? Aku ngerti loh kamu pakai bahasa apa. Iya, itu kakak punya pengalaman adik-adik. Suatu kali ketika Kak Donald lagi mau jemput Kak Yuni, ya waktu itu masih kuliah, masih pacaran, kakak jalan kaki nih adik-adik di Pasar Senen. Agak malam sih karena habis pulang dari gereja. Waktu di tengah jalan, Kak Donald dicegat sama 5 anak muda sangar-sangar adik-adik. Mereka mau palak Kak Donald, mereka kompas Kak Donald. Mereka akhirnya, mereka berlima itu ambil semua barang-barang yang ada di celana Kak Donald, dompet semua. Dulu zaman pager adik-adik, tahu pager nggak? Ya kalau adik-adik nggak tahu tuh kayaknya pager ya. Dulu belum ada handphone, adanya pager adik-adik. Itu alat komunikasi kakak zaman dulu. Kalau misalnya mau ada kegiatan, ada acara atau ada hal penting, dihubunginya lewat pager. Nah pager tuh kayak ini nih adik-adik. Nah ini gambar pager. Ya, jadi ini diambil itu, padahal dulu itu mahal adik-adik. Diambil, aduh sedih sekali Kak Donald. Padahal lagi mau menjemput kekasih, malah apes, dipalak orang. Tapi ada yang menarik adik-adik. Waktu orang-orang 5 anak muda ini ngambil barang-barang Kak Donald, tiba-tiba mereka ada yang teriak pakai bahasa Batak adik-adik. Nah Kak Donald ngerti kan bahasa Batak. Akhirnya Kak Donald jawab pakai bahasa Batak adik-adik. Ya, Kak Donald ngomong ngeladenin pakai bahasa Batak. Mereka ngomong pakai bahasa Batak, Kak Donald bisa ngerti dikit-dikit tahu nih. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Mereka malah akhirnya nggak jadi loh malak barang-barang Kak Donald.
dikembalikan semuanya. Asik kan kalau bisa bahasa, orang akhirnya bisa, wah dia ngerti bahasanya. Ya itu salah satu contoh adik-adik gunanya kalau kita bisa punya ilmu bahasa asing atau bahasa-bahasa yang lain. Ya walaupun nggak jaminan juga sih, ada juga yang orang jahat tetap jahat ya adik-adik ya. Tapi ini pengalaman Kak Donald. Berapa kali Kak Donald sempat dipalak orang, tapi yang malah kan kadang-kadang karena satu suku, orang Batak. Kak, mereka lihat Kak Donald kan nggak kayak orang Batak adik-adik. Kayak orang Batak nggak sih Kak Donald? Ya, mereka sangkanya Kak Donald bukan orang Batak. Mereka sangka Kak Donald orang Chinese. Jadi mereka palak. Emang kalau orang Chinese dipalak-palakin kan nggak boleh adik-adik ya? Iya, itu sebabnya Kak Donald kasih tahu sama mereka dalam bahasa Batak ya. Unang songoni holae, halang Batak doau, unang Papua songoni. Kira-kira seperti itu adik-adik, ngerti gak nih? Ngerti. Ya kan? Iya, begitu juga tuh ketemu orang Jawa. Kak Donald juga bisa ngomong Jawa, apalagi Jawanya Kak Donald Tegal agak mendok ya. Aja kayak kue, nyong juga wong Jawa. Ya wes mangan bae bareng-bareng aku marang bae loh. Kira-kira kayak gitu adik-adik. Ya, kalau adik-adik bisa bahasa gitu kan enak. Itu yang terjadi dalam Alkitab. Nah, karena ngerti bahasanya dikasih tahu, jangan ngomong itu dong. Aku tahu maksud kamu menghina raja, menghina Israel. Jangan. Ya, tapi karena memang ini niatnya mau menjajah, ya akhirnya dia mengancam, mengintimidasi adik-adik. Nah itu contoh. Ada lagi contoh yang ketiga adik-adik. Apa gunanya bahasa ini adik-adik? Nah, adik-adik, itu juga yang terjadi dalam diri Rasul Paulus. Suatu kali Rasul Paulus mau diadili. Dia ditahan ya oleh para pengawal. Dan dia mau masuk penjara adik-adik. Dia mau disidang ya karena dia dituduh. Dia anggap dia melakukan sebuah rencana kejahatan yang ingin melawan pemerintah. Padahal Paulus seorang penginjil, dia menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil, tapi dituduh sebagai orang yang mau melakukan tindak kriminal kejahatan. Nah, situasinya adalah Paulus itu kan orang Yahudi, tapi dia ada di negara wilayah kekuasaan Yunani, bahasa Yunani. Nah, sebagai penginjil, dia bisa menguasai bahasa Yunani. Dia go internasional. Dia nggak cuma bisa bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, Paulus bisa bahasa Yunani. Jadi waktu ditangkap, mau diadili, dan dia mau dituduhkan yang nggak betul, dia bilang sama yang jaga, yang kawal dia, pengawal penjara itu, kamu bisa bahasa Yunani tidak? Bisa, saya juga bisa. Dijelasin sama Rasul Paulus maksud dan tujuannya. Wah, di situ akhirnya terbuka. Ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia bisa bahasa Yunani. Wah, hebatnya lagi, Paulus juga bisa bahasa Romawi. Wah, 3 bahasa adik-adik ya. Yahudi, Yunani, Romawi. Paulus orang pintar adik-adik. Dia bisa menguasai bahasa. Nah, itu gunanya adik-adik. Jelas sampai sini adik-adik ya? Oke, yang terakhir adik-adik, ada satu bahasa yang paling penting juga. Itu bahasa apa? Namanya bahasa kasih, bahasa cinta, bahasa sayang. Ya, itu bahasa cinta, bahasa kasih. Itu juga perlu kita pelajari adik-adik. Ya, kita buat apa punya bahasa yang banyak? Kita miliki bahasa yang bagus, tapi ternyata kita sendiri tidak punya bahasa kasih. Nanti ceritanya sama kayak tadi tuh utusan Raja Asyur tadi. Dia bisa bahasa asing, tapi niatnya jelekin orang. Dia bisa bahasa asing tapi niatnya untuk ngata-ngatain orang. Ini namanya bukan bahasa kasih adik-adik. Kita belajar bahasa bukan untuk mau jelek-jelekin orang loh, bukan. Tapi supaya kita bisa membangun hubungan lebih baik, kita bisa go internasional, dan kita bisa menjalin pertemanan bertambah lagi dengan nambah banyak teman dari daerah-daerah, bahkan dari negara-negara yang lain. Dan yang paling penting, kita bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat, menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang pengalaman kita ditolong Tuhan kepada orang-orang asing yang belum mengerti tentang Tuhan Yesus. Kita bisa ngomong sama mereka seperti bahasa mereka. Ya, itu gunanya adik-adik.
Oke, sampai sini jelas adik-adik ya? Ayo semangat untuk belajar. Dan kali ini kita belajar apa? Belajar berbahasa lain, berbahasa asing. Ya, itu penting sekali adik-adik. Dan Roh Kudus waktu dicurahkan kepada murid-murid di loteng Yerusalem, tahukah adik-adik apa yang terjadi? Roh Kudus memberikan bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa asing kepada 120 murid. Berarti masing-masing mereka punya bahasa-bahasa sendiri. Itu tandanya apa? Tuhan cinta semua bahasa. Tuhan mau pakai semua bahasa. Tuhan ingin lewat berbagai bahasa ini berita Injil bisa disebarkan ke seluruh dunia. Itu sebabnya Roh Kudus turun dicurahkan kepada murid-murid Yesus supaya mereka semua bisa diutus pergi ke daerah-daerah, ke bangsa-bangsa, dan mereka bisa menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Jadi Tuhan cinta bahasa. Tuhan sayang semua bahasa. Bahasa apapun. Kalau itu digunakan untuk melayani, memuliakan Tuhan, kita gunakan untuk kita bisa saling berbagi, mengasihi, menolong, dan mendukung sesama teman, sesama manusia, itu akan menjadi anak yang membawa sukacita. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhannya. Dan Kak Donald pengen nih kasih challenge ya. Challenge joyfulnya nih. Adik-adik coba yang bisa bahasa Mandarin, boleh dong kasih lihat, tunjukin videonya lagi ngomong bahasa Mandarin ya. Sambil dikasih artinya ya adik-adik. Kasih kalimat-kalimat semangat. Kasih kalimat-kalimat semangat kepada teman-teman. Ya, singkat saja kasih semangat, misalnya, ya teman-temanku tetap semangat ya untuk beribadah, tetap semangat untuk melayani, tetap semangat untuk sekolah, misalnya kayak gitu. Gak apa-apa, kasih semangat aja. Misalnya lagi contoh kasih semangat, adik-adik, teman-teman jaga kesehatan ya, supaya kita bisa tetap sehat dan kuat, misalnya gitu. Ya, kasih kata-kata semangat buat teman-teman kita. Singkat nggak apa-apa. Ya, boleh adik-adik ya, videonya pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Mandarin boleh. Ada yang mau pakai bahasa Jawa, ada yang mau pakai bahasa suku-suku tertentu, nggak apa-apa, silakan. Yang penting artinya dikasih tahu supaya kita nggak salah ngerti. Ya, adik-adik ya. Kakak tunggu nih videonya nih, kemampuan kalian dalam berbahasa ya. Oke, terima kasih buat perhatian adik-adik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami belajar mau bersukacita di dalam berbahasa. Terima kasih untuk bahasa yang Tuhan beri. Ada begitu banyak bahasa, tapi tolong kami Tuhan, supaya bahasa itu kami gunakan dengan benar. Tidak kami salah gunakan untuk menyakiti teman-teman kami, orang lain, apalagi kami gunakan untuk menyakiti Tuhan. Tapi bahasa ini kami pakai untuk kami bisa menceritakan kebaikan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga kami bisa memberi semangat, dorongan, harapan, kekuatan buat orang-orang lain, dan kami bisa memiliki pertemanan, jalinan yang baik dengan teman-teman kami. Terima kasih buat papi mami yang ngelesin kami bahasa. Kami mau les dengan sungguh-sungguh, karena dengan bahasa ini akan berguna buat kami di masa depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lebih dari itu semua, kami pingin Tuhan bahasa kasih itu tetap ada dalam diri kami. Bahasa kasih kami tetap kami bawa seumur hidup kami. Kemanapun kami pergi, kami tetap bisa mengucapkan kata-kata kasih kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, tetap biarlah kesehatan ada dalam diri kami bersama papi mami kami. Kami berdoa supaya tetap semangat dalam sekolah, semangat di dalam belajar, walaupun belajar dari jarak jauh, tapi kami mau tetap bersukacita dan kami ingin tetap bisa meraih prestasi yang terbaik di sekolah kami masing-masing ya Tuhan. Dan akhirnya Bapa, kami mohon turunkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari adik-adik angkat tangan kalian, terimalah berkat Tuhan atas adik-adik semua. Hai anak-anak Joyful King, sekarang terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Roh Kudus, berkat dari Bapa di surga,
berkat dari Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Allah Roh Kudus tercurah untuk adik-adik semua mulai hari ini sampai seterusnya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Anak Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi.